Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ladzi yunzilu rahmatahu ala jami'il makhlukin wa khassasaha ala ibadihi salihin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala abil yatama wal masakin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin adada kulli ma fi samawati wal ardin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta. Dan kita bersyukur pula kepada Allah karena telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, dimanapun kalian berada, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Hadirin, dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna bahwasanya Allah memerintahkan kita sebagai umat Nabi untuk banyak bersalawat kepada Nabi. Yang mana bersolawat kepada Nabi itu ada banyak sekali keutamaan, ada banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Yang mana andai lautan dijadikan sebagai tinta, ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai penanya untuk apa? Untuk menuliskan seluruh keutamaan membaca solawat kepada Nabi, maka sungguh lautan jadi tinta, pepohonan jadi pena, itu tidak akan sanggup untuk menuliskan keutamaan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya balagatni salatuhu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asyru hasanat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca salawat kepadaku, maka sungguh salawat itu pasti sampai kepadaku dan aku akan membalas salawat kepadanya. Dan di samping itu dicatat pula 10 kebaikan baginya. Hadirin, sebagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu bersolawat sebanyak 10 salawat kepada siapa saja yang bersolawat kepadamu sebanyak 1 kali. Hadzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah ganjaran tersebut hanya akan didapat kepada orang yang bersolawat dalam keadaan hadirnya hati? Kemudian apa kata Nabi? Nabi menjawab, la, tidak. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Akan tetapi justru ganjaran tersebut hanya untuk orang yang bersolawat kepadaku dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghaflah. Wa yu'tihillahu amsalal jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfirulah. Tidak hanya itu kata Nabi, akan tetapi Allah akan memberikan ganjaran sebesar gunung serta malaikat akan mendoakannya dan memohon ampunan atas dosa-dosa orang tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Wa amma ida liman kana hadiral qalbi, adapun bagi orang yang bersolawat kepadaku dalam keadaan hadirnya hati, fala ya'lamu qadrahu dzalika illallahu ta'ala. Kata Nabi, tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui kadar balasan ganjaran untuk orang yang bersolawat tersebut, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, dalam kitab At-Taghyib lil Mundir disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya min ummati mukhlisan fi qalbi sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa katabalahu biha asyra hasanat wa maha anhu biha asyra sayyiat.
Kata Nabi, siapa saja dari kalangan umatku yang membaca salawat kepadaku dalam keadaan ikhlas dari hatinya, maka apa ganjarannya? Allah pasti membalas salawat kepadanya sebanyak 10 salawat. Dan tidak hanya itu, Allah meninggikan derajatnya sebanyak 10 derajat. Wa katabalahu biha asyra hasanat. Allah mencatat baginya sebanyak 10 kebaikan. Wa maha anhu biha asyra sayyiat. Dan Allah menghapus darinya sebanyak 10 keburukan. Itu keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jika kita memang betul-betul cinta, kita betul-betul mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka jangan kita kecewakan kita punya Nabi. Buktikan, tampakkan rasa cinta kita kepada Nabi, yaitu diantaranya dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi. Meskipun sebesar apapun rasa cinta kita kepada Nabi yang kita tanamkan, itu sungguh tidak akan pernah sebanding, tidak akan pernah setara cinta kita kepada Nabi dengan besarnya rasa cinta Nabi kepada kita sebagai umatnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, sampai pada akhir hayatnya Nabi, yang Nabi pikirkan bukan anak-anaknya. Yang Nabi pikirkan bukan anak keluarga, istri, cucu-cucunya, bukan. Akan tetapi yang Nabi pikirkan adalah kita sebagai umatnya. Hadirin, ada satu kisah yang saya perlu sampaikan kepada kalian. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat di satu masjid. Kemudian suatu ketika Nabi Muhammad tiba-tiba bergumam sendiri. Nabi berbicara sendiri. Apa yang Nabi katakan? Nabi berkata, ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kata Nabi, kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Mendengar perkataan itu, para sahabat terheran-heran apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian tak lama lagi Nabi berkata demikian. Nabi berkata, ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Mendengar itu para sahabat semakin terheran-heran. Para sahabat bertanya-tanya. Akan tetapi tidak ada satu sahabat pun yang berani bertanya kepada Rasul. Tak lama kemudian Nabi mengulangi perkataan yang sama. Nabi berkata, ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kata Nabi, kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Akhirnya setelah Nabi 3 kali mengulangi perkataan tersebut, akhirnya sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, alasna bi ahbabik. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah kekasihmu? Kami ini berada di hadapanmu ya Rasulullah. Kami ini sedang duduk bersamamu ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Nabi? Lastum bi ahbabi. Kata Nabi, kalian ini bukan kekasih-kekasihku. Mendengar jawaban itu para sahabat kaget. Akan tetapi Nabi menjawab, melanjutkan perkataannya, walakinnakum ashabi. Akan tetapi kalian semua adalah para sahabatku, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa man ahbabuka? Kata para sahabat, ya Rasulullah, maka siapakah kekasih-kekasihmu itu? Akhirnya Rasulullah menundukkan kepalanya. Keluar dari pelupuk matanya air mata yang mengalir membasahi pipi beliau sampai ke janggut beliau. Sambil menangis seraya berkata, kekasih-kekasih yang ingin aku lihat ini, kekasih-kekasih yang ingin aku temui ini, sungguh mereka itu adalah qaumum min ummati. Mereka itu adalah segelintir kaum daripada umatku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku. Akan tetapi mereka senantiasa beriman kepadaku, kata Nabi. Tuba liman yarani wa amanabi. Wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Kata Nabi, sungguh beruntung bagi siapa saja yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Kemudian kata Nabi, dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan
3 kali kemuliaan, 3 kali keagungan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang tidak pernah melihatku akan tetapi dia beriman kepadaku, kata Nabi. Kita berdoa semoga kita semua termasuk ke salah satu kaum yang dinyatakan oleh Nabi sebagai umatnya yang paling dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi. Buktikan bahwa kita ini betul-betul cinta, kita betul-betul mahabbah kepada Nabi. Jadikan Nabi itu orang yang paling utama, yang paling kita cintai dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Karena dengan membaca sholawatlah yang akan menjadi syafaat bagi kita kelak nanti di hari kiamat. Maka buktikanlah rasa cinta kita dengan sebenar-benarnya cinta. Ketahuilah, cinta tanpa bukti itu sungguh cinta palsu. Cinta palsu itu diibaratkan sebagai fata morgana. Yang mana fata morgana itu dari jauh terlihat begitu memikat. Terlihat dari jauh begitu menyegarkan. Terlihat dari jauh itu seakan-akan dapat menghilangkan dahaga. Akan tetapi jika kita dekati, kita lihat dari dekat, ternyata hampa, kosong, PHP, tidak ada isinya. Maka daripada itu buktikanlah cinta kita kepada Nabi dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, dengan kita banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, yang mana diantaranya dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi itu dapat menjadi syafaat, dapat menjadi penolong bagi kita agar kita senantiasa dapat melihat Nabi, kita dikumpulkan bersama Nabi dan kita mendapatkan syafaatul uzma, kita mendapatkan syafaat yang begitu agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dalam hadis disebutkan aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi, manusia yang paling utama, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hakadha minni, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahil hidayah wa taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.